Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan mengenai subjek hukum internasional. Sebelum masuk pada pemaparan mengenai subjek hukum internasional, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Talila Rivia Salum selaku moderator di kelompok 1 dengan NIM 11.000.12.11.40.800. Halo semuanya, nama saya Muhammad Torik Adri dengan NIM 11.012.11.40.801. Nama saya Revi Parwandito, nomor induk saya 11.121.140.802. Nama saya Kevin James Michael Marbun dengan NIM saya 11.121.140.803. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan utama kita, yaitu mengenai subjek hukum internasional. Sebelum masuk pada pembahasan utama mengenai subjek hukum internasional, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang sangat diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Bisa negara dengan negara, bisa negara dengan subjek hukum bukan negara, dan bisa juga subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Kemudian dalam hal tidak adanya suatu sistem hukum internasional, maka masyarakat internasional tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan perdagangan dan komersial, pertukaran gagasan, dan komunikasi rutin yang sewajarnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai apa sebenarnya subjek hukum internasional itu. Subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Namun, apabila ditafsirkan secara luas, pengertian subjek hukum internasional mencakup pula keadaan-keadaan di mana yang memiliki adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbatas sifatnya. Misalnya, kewenangan untuk mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Subjek hukum yang paling pokok adalah negara. Setelah itu baru ada subjek-subjek lainnya. Kemudian pembahasan lebih lengkap mengenai apa saja subjek hukum internasional itu akan disampaikan oleh rekan-rekan satu kelompok saya. Kepada rekan-rekan satu kelompok saya, waktu dan layar saya persilahkan. Subjek hukum internasional yang pertama adalah subjek hukum internasional yang paling pokok, yaitu negara. Negara sebagai subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, negara yang berdaulat, dan negara yang tidak merupakan bagian dari suatu negara. Negara yang berdaulat itu sendiri juga memiliki arti, yaitu negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh, yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Sehingga, negara yang dimaksud dalam subjek hukum internasional dalam arti klasik dan dikenal sejak lahirnya hukum. Hal tersebut sejalan dengan anggapan yang masih berlaku sekarang bahwa hukum internasional adalah hukum antar negara. Apabila negara itu adalah negara federal, pemerintah negara federal itulah yang menjadi subjek hukum internasional. Dalam keadaan tertentu, konstitusi negara federal itu memungkinkan negara bagian mempunyai hak dan kewajiban tertentu atau dapat melaksanakan hal yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah federal. Namun, negara bagian tersebut merupakan subjek hukum internasional terbatas dan bukan merupakan subjek hukum internasional penuh. Apa itu tahta suci? Tahta suci adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus Vatikan. Walaupun Vatikan bukan merupakan sebuah negara yang diisyaratkan sebagai negara pada umumnya, tetapi tahta suci mempunyai kedudukan yang sama dengan sebuah negara sebagai subjek hukum internasional. Hal itu sudah diakui sejak dahulu kelahirannya bahwa tahta suci atau Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Kenapa tahta suci menjadi subjek hukum internasional? Karena Vatikan atau tahta suci merupakan peninggalan zaman dahulu ketika Paus bukan hanya sebagai kepala gereja Roma, tetapi memiliki juga kekuasaan di dunia. Hingga sekarang, tahta suci mempunyai perwakilan-perwakilan diplomatik di berbagai ibu kota negara di dunia. Salah satunya terletak di Jakarta. Kedudukan tahta suci sebagai subjek hukum internasional. Kedudukannya sejajar dengan wakil-wakil diplomatik di negara lain.
Kedudukan tahta suci sebagai subjek hukum sama dengan negara. Hal itu terjadi pada atau setelah diadakannya perjanjian antara tahta suci dan Italia pada tanggal 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah Roma kepada tahta suci untuk mendirikan negara Vatikan yang saat itu juga atau tengah dibentuk dan diakui. Ya, apa itu PMI atau Palang Merah Internasional? Palang Merah Internasional adalah suatu subjek hukum internasional yang bersifat terbatas yang lahir karena faktor sejarah. Sebagaimana tahta suci Vatikan yang sebelumnya saya jelaskan. Kekuatan PMI diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi PMI yang terutama dalam satu konvensi, yaitu Konvensi Geneva pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang dewasa ini. PMI secara umum diakui sebagai subjek hukum internasional, meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas. Tujuan dibentuknya PMI tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai organisasi yang tidak memihak atau netral dan mandiri yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan. Kemudian kita masuk ke subjek hukum internasional, yaitu pemberontak dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh hak dan kedudukan sebagai pihak yang bersengketa. Bahkan akhir-akhir ini, gerakan pembebasan diakui pula sebagai subjek hukum internasional. Contoh-contoh dari gerakan pembebasan tersebut yaitu Gerakan Pembebasan Palestina atau PLO dan juga Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Maka dari itu, sebagai dasar pengalaman tersebut, maka pada prinsipnya bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi. Hak-hak asasi yang perlu dilindungi tersebut antara lain yaitu hak menentukan nasib sendiri, kemudian hak bebas untuk menentukan sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri, dan hak untuk menguasai sumber daya alam dari wilayah yang didudukinya. Awal mula organisasi internasional. Dalam pergaulan internasional yang menyangkut mengenai hubungan antara negara-negara, maka banyak sekali organisasi yang diadakan oleh negara itu. Menurut perkembangannya, suatu organisasi negara timbul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga internasional sejak adanya Kongres Wina. Seperti pada tahun 1920, didirikanlah liga-liga bangsa yang benar-benar merupakan organisasi internasional, dan anggotanya sanggup menjamin suatu perdamaian dunia. Kemudian, tujuan organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan, di mana organisasi internasional itu pada jenisnya ada yang bertujuan untuk kepentingan sosial dan ada juga organisasi untuk memperbaiki dan mempertugas pengajaran, pemberantasan kelaparan, pemberantasan penyakit, dan lain sebagainya. Organisasi internasional seperti PBB mempunyai hak-hak dan kewajiban ditetapkan dalam konvensi internasional. Berkaitan hal tersebut, organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah PBB, United Nations, ILO, International Labour Organization, UPU, Universal Postal Union, IMF, International Monetary Fund, FAO, Food and Agriculture Organization, ICAO, International Civil Aviation Organization, UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, WHO, World Health Organization, WMO, World Meteorological Organization. Individu diakui sebagai subjek hukum internasional karena kepadanya diberikan hak untuk menuntut di pengadilan internasional berdasarkan konvensi atau perjanjian. Artinya, manusia sebagai individu dianggap merupakan subjek hukum internasional kalau dalam tindakan atau kegiatan dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai dengan kehendak damai dari kehidupan masyarakat dunia. Berikut akan saya jabarkan beberapa peristiwa yang menyangkut individu. Salah satunya, contohnya dituntutnya penjahat perang di Mahkamah Internasional di Nuremberg dan di Tokyo. Mereka dituntut itu bekas pemimpin perang dari Jerman dan Jepang karena perbuatannya dikualifikasikan sebagai perbuatan individu dikualifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, yaitu pelanggaran terhadap hukum perang. Sekian pemaparan mengenai subjek hukum internasional dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.